Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kali ini kita bertemu tatap 50% ya. Ada yang tatap muka dan ada yang tatap layar. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, baik ketua kelas boleh disiapkan untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita akan belajar ya terkait bentuk-bentuk globalisasi. Nah, sebelum kita mulai terkait bentuk-bentuk globalisasi, alangkah baiknya kita mengingat kembali apa sih yang dimaksud dengan globalisasi. Nah, mungkin dari sini anak-anak bisa tahu nih globalisasi itu apa. Dari Danang mungkin? Saya Pak. Ya, Danang. Menurut saya ya Pak, globalisasi ini adalah percepatan Pak. Kata kuncinya ada di percepatan. Itu ada intensifikasi dari interaksi dan juga integrasi antar manusia Pak. Bagus, beri tepuk tangan. Oke, ada yang mau ini pendapat lagi? Saya Pak, Oke, Indri. untuk pengertian globalisasi ini adalah suatu proses di mana sebagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain, Pak. Oke, baik. Ya udah ini ya, apa itu globalisasi? Nah, sebelum kita mulai gitu ya, buat pelajaran hari ini, yaitu tujuannya ya, kita bisa gitu ya memahami aspek dari bentuk-bentuk globalisasi. Nah, di sini ada budaya, komunikasi, ada ekonomi, ada eptek dan transportasi. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bentuk-bentuk globalisasi dan tadi sudah ada juga Danang sama Indri ya. Apa sih dimaksud globalisasi gitu ya. Nah, boleh nih dari Adit, boleh dibaca globalisasi itu apa gitu. Jadi globalisasi itu adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Baik. Adit kemarin nggak masuk kemana Adit? Sakit Pak. Oh sakit. Ini udah sebut ya? Oke. Jangan sakit ya. Iya Pak. Oke, ini bentuk-bentuk globalisasi bidang budaya. Yang pertama, nih Danang bisa baca. Danang, globalisasi budaya itu apa sih? Gitu. Ya, globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet, media budaya masyarakat, dan juga perjalanan luar negeri. Nah, yang udah dijelaskan Danang ya, tadi udah dibaca. Nah, di dalam bidang budaya itu ada contohnya ya. Yang pertama ada peningkatan integrasi, ada pengaruh pada busana masyarakat, dan ketiga ada budaya lokal ya. Budaya kita itu semakin ditinggalkan gitu. Nah, lalu adalah yang keempat itu pertukaran antar budaya. Nah, ada yang tahu nggak contoh bidang budaya gitu ya? Yaitu peningkatan imigrasi. Ada yang tahu nggak? Saya lagi Pak. Oke, Danang lagi. Oke, boleh Danang. Menurut saya Pak, di sini peningkatan imigrasi dengan masuknya warga asing ke dalam suatu wilayah atau negara lain Pak. Oke, bagus Danang. Jadi ini salah satu contoh ya bidang budaya terkait peningkatan imigrasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk gitu ya dalam bentuk-bentuk globalisasi bidang komunikasi. Nah, di sini jadi komunikasi itu adalah bentuk budaya gitu ya, globalisasi yang paling jelas gitu ya. Sekarang kita bisa menggunakan laptop, kita bisa menggunakan HP, itu adalah salah satu bentuk daripada globalisasi komunikasi. Dan selanjutnya yaitu bidang ekonomi.
di dalam bidang ekonomi ya. Di sini ada globalisasi dalam bidang ekonomi. Jadi bidang ekonomi itu sangat vital gitu ya. Apalagi kita sebagai negara yang banyak gitu ya, sumber daya manusia, sumber daya alamnya gitu. Nah di sini ada contohnya kegiatan ataupun contoh dalam bidang ekonomi. Di sini ada 5. Nah selain ini ada yang tahu nggak contohnya di bidang ekonomi? Ya Pak. Oke Adi. Kayak misalnya tuh menggunakan rekening bank, terus juga menggunakan e-commerce, terus juga membayar barang melalui aplikasi, terus bayar tagihan listrik, sama ini kegiatan ekspor impor dari satu negara ke negara lainnya. Oke bagus Adit. Jadi itu yang disebutkan oleh Adit yaitu salah satu contoh daripada antara 5 ini gitu ya. Nah jadi di sini juga ada ya gambar juga, ada 7-Eleven, ada KFC, McDonald. Nah itu salah satu globalisasi di bidang ekonomi gitu ya. Jadi bagaimana produk-produk ataupun yang ada di dunia ini semakin banyak gitu. Nah selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam bentuk-bentuk globalisasi di dalam bidang iptek. Nah ada yang tahu nggak iptek apaan? Ya, pengetahuan teknologi. Oke, bagus. Nah jadi globalisasi dalam bidang iptek itu ditandai dengan kemajuan teknologi gitu ya. Bisa dilihat juga di PPT. Nah di sini ada contohnya globalisasi iptek gitu ya. Jadi yaitu akses informasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Itu dengan cara menggunakan internet gitu. Jadi bagaimana sekarang iptek itu sangat maju dan dampak positifnya adalah akses informasi yang kita dapatkan itu semakin cepat gitu. Nah kita bisa lihat juga selanjutnya itu bentuk-bentuk globalisasi bidang transportasi ya. Nah jadi kalau bidang transportasi ini sangat tepat juga gitu ya. Oke, dari Yasmin, dari ke sekolah naik apa Yasmin? Motor Pak. Oh motor ya. Iya. Oke, jadi salah satu bidang transportasi itu salah satunya yang di ini Yasmin ya. Jadi Yasmin naik motor ke sekolah. Nah itu salah satu juga bentuk globalisasi bidang transportasi gitu. Nah ada lagi di sini bisa disimak juga dalam PPT. Ada bidang misalnya ya zaman dahulu gitu ya. Kita kalau misalkan piknik ke Bali gitu ya, mungkin di SMP, SMA kita tahu ya ketika ada piknik di Bali dulu itu bisa memakan waktu ya berhari-hari, 2-3 hari gitu ya. Tapi hari ini bisa menghabiskan cuma 1 jam aja gitu ya, bisa naik pesawat gitu. Jadi bagaimana gitu ya bidang transportasi itu benar-benar sangat maju gitu ya. Nah mungkin itu dari bidang transportasi. Nah kita udah sampai juga di kesimpulan ya. Nah mungkin dari Elizabeth bisa dibaca kesimpulannya. Jadi kesimpulannya globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh beberapa faktor seperti pengetahuan, telekomunikasi dan sebagainya. Oke. Yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek. Oke, itu yang udah disimpulkan ya oleh Sabir. Mia, jangan ini ya, jangan berisik ya Mia. Diam ya. Oke. Nah, itu yang udah disimpulkan oleh Mia. Siapa? Elizabeth ya. Nah, hari ini kita udah selesai ya buat materi kali ini. Nah, karena kita lagi PTM 50%, jadi kita ada yang tatap muka dan ada tatap maya gitu ya. Jadi Bapak sudah memasang juga pada siang ini, kita ada tugas juga di sana. Nanti bisa dicek di GCR juga ya. Nah, ada juga tugas kelompok ya buat minggu depan ya. Udah di sini ada kelompok juga. Di sini ada pembagian kelompoknya dari kelompok 1 absen 1 sampai 6. Kelompok 2 itu absen 7 sampai 12 dan seterusnya. Nah, nanti kalian mengikuti nomor absen dan
tugas kelompok ya. Jadi minggu depan kita akan membahas terkait dampak-dampak daripada globalisasi gitu ya. Oke, baik. Jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Nah, jadi buat anak-anak jangan sampai sakit ya, kayak Adit 2 kali nggak masuk karena sakit ya. Nah itu ya, itu jangan sampai terjadi lagi karena kita masih PTM 50% gitu. Jadi kalau misalnya Adit 2 kali nggak masuk, minggu depannya dia tetap maya gitu ya, sayang sekali gitu ya. Nah mungkin tetap jaga kesehatan juga anak-anakku semua, dan tetap memakai masker juga ya, walaupun kita udah ya agak longgar gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Oke, mungkin dari Danang disiapkan buat doa. Baik teman-teman, sebelum menutup pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bisa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita ketemu minggu depan ya. Ya Pak. Ya. Oke. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.